Halo rekan-rekan traders dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bergabung kembali di YouTube channel saya, Joteng. Senang sekali rasanya bisa berjumpa Bapak Ibu, rekan-rekan traders ataupun investor yang melihat video saya ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk support Bapak Ibu terhadap YouTube channel saya dan semoga apa yang saya sampaikan dari beberapa video saya sebelumnya dan kedepannya bisa memberikan kita informasi baru, pengalaman baru mengenai pengalaman trading, bagaimana dunia trading dan segala macam yang berhubungan dengan trading. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk sharing pengalaman saya, ya pengalaman hidup saya. Dari dulu saya bekerja dari sebagai karyawan, lalu saya berhenti bekerja dan saya waktu itu buka usaha eh, sebagai IT software house dan IT consultant. Lalu saya kenal juga dengan trading dan menjadi full-time trader sampai sekarang. Nah, jadi semoga video ini dapat memberikan pemandangan baru, pandangan baru ya, maksudnya pandangan baru bagi Bapak Ibu, bagaimana seorang trader itu akan seperti apa ya, plus minusnya dibanding dengan karyawan dan sebaliknya ya. Saya nggak bicara tentang mungkin pengusaha ataupun yang sudah pensiun, nanti itu videonya berbeda karena cara berpikirnya saya compare-nya berbeda. Nah, semoga video saya ini dapat memberikan Bapak Ibu pandangan bahwa sebelum Anda memutuskan sesuatu, mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah pernah memikirkan atau punya pikiran, "Hmm, enak juga rasanya ya kalau jadi trader ya. Kerjanya di mana aja ya. Eh, di rumah atau di kantor ataupun di kafe ataupun dimanapun juga Anda bisa trading begitu ya, jalan-jalan pun bisa trading dan semoga banyak orang berpikir bisa mendapatkan cuan gitu ya, jadi di mana saja dan kapan saja bisa dapat cuan. Tapi apakah itu seindah itu gitu ya, apakah segampang itu begitu ya. Jadi Bapak Ibu sebelum memutuskan untuk menjadi full time trader ataupun menjadi trader ya, berhenti bekerja sebagai karyawan dan menjadi full time trader, ada baiknya Bapak Ibu melihat video saya ini dari awal sampai akhir ya. Nanti saya akan memberikan juga solusi terakhirnya seperti apa menurut pandangan saya. Ya, saya akan langsung masuk ke dalam slide saya. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi resign kerja, jadi trader yang full time atau full time trader istilahnya. Nah, agenda yang saya mau sampaikan ada tiga hal penting ya. Perbandingan antara karyawan dengan full time trader supaya Bapak Ibu mengerti sebelum mengambil keputusan yang besar ini, apakah Anda ingin jump gitu ya, bakar kapal dari sebagai karyawan ada stop, resign, lalu menjadi full time trader gitu ya. Dan alternatif solusi seperti apa? Dan bagaimana caranya untuk bisa trading for living? Kalaupun Anda masih tetap sebagai profesional. Nah, jadi kalau saya bagi dalam tiga poin penting dalam perbandingan sebelum memutuskan sesuatu apakah kita worth it atau enggak ya kalau kita berhenti bekerja. Yang pertama pasti dilihat dari income, penghasilan ya. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai karyawan otomatis sebelah kiri. Ya, apapun juga jabatan Anda, mau eh, junior ataupun supervisor, misalnya junior manager, senior manager, director, mungkin pimpinan begitu ya. Selama Anda kerja sama orang, namanya Anda karyawan, begitu ya. Jadi kita supaya terbuka pikiran kita, oh saya itu karyawan. Saya tuh kerja di suatu perusahaan tadi seperti saya bilang, saya kerja 11 tahun. Saya banyak melihat orang yang sampai kerja udah puluhan tahun tetap aja at the end hasilnya seperti apa, gak? Saya udah punya perbandingannya kenapa saya waktu itu sampai memutuskan oke, saya berhenti bekerja. Ya, kenapa saya berhenti bekerja walaupun waktu itu status level karir saya itu udah sampai head, IT head waktu itu. Tapi saya nekat, saya berhenti kerja karena saya memikirkan sesuatu yang lebih besar lagi. Nanti saya akan jelaskan ke Bapak Ibu ya. Semoga ini menjadi pemikiran kita di masa mendatang ataupun pertimbangan kita. Kalau sebagai karyawan otomatis kita mendapatkan active income. Kita kerja dapat duit, ya dapat gaji, dapat bonus mungkin kalau perusahaannya untung gitu ya. Dapat THR kalau dapat tunjangan hari raya gitu ya. Dan dapat mungkin tunjangan lainnya seperti fasilitas mobil, kendaraan lainnya ataupun mungkin rumah ataupun trip segala macam gitu ya, dan bisa cuti dan dapat BPJS juga dan segala macam dari satu perusahaan tersebut ya. Mungkin dapat laptop lah, dapat meja kerja, dapat ruangan khusus dan segala macam kalau Anda karirnya levelnya senior manager atau manajerial gitu ya. Dan kalau sebagai trader sebelah kanan, ya otomatis income-nya itu nggak pasti, gitu ya. Saya pun income-nya nggak pasti. Kalau berdasarkan daripada profit, ya profit daripada trading, karena nggak tentu market itu bagus ataupun market sesuai dengan ekspektasi kita. Sehingga kadang-kadang apa yang kita bayangkan ataupun prediksikan kadang-kadang suka melenceng, sehingga kita mungkin nggak entry ataupun kita kena floating minus dan segala macamnya. Akhirnya mungkin income kita nggak bisa fix, beda
Jadi cara mengelola keuangannya pun akan berbeda dengan orang yang sebagai karyawan. Makanya saya dulu waktu saya masih jadi karyawan, saya bisa nabung gitu ya. Saya bisa sisihkan segala macam gitu. Tapi kalau sejak saya menjadi trader, agak berbeda cara 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 mikirnya berbeda, cara manage keuangan berbeda karena ada musim semi dan musim kemarau gitu ya. Ada musim yang dapat uang banyak, ada musim yang kita dapatnya sedikit-sedikit. Bahkan kita harus nggak dapat puasa gitu ya, puasa income gitu ya, puasa profit. Kalau seminggu nggak ada profit atau nggak ada entry ya kita nggak ada profit begitu ya. Dan nggak ada bonus gitu ya, nggak ada THR karena ya kita sebagai employee diri kita sendiri ya, berbeda sama karyawan. Jadi ini kalau trader itu saya self employee ya, kalau karyawan kan kita bekerja sama orang gitu ya, dan tidak ada pastinya, bisa aja tiba-tiba dapat duit banyak berkali-kali lipat daripada gaji biasa gitu kalau kita karyawan dibanding dengan karyawan di trader mungkin bisa menjadi 5 kali, 3 kali, 10 kali bahkan. Tapi kalau sekalinya nggak dapat ya bisa dapat nol gitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar menabung untuk yang trader. Jadi ini perbandingan Bapak Ibu secara income. Risikonya, nah kita bicara risiko. Secara income ya, secara pendapatan. Mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang menambahkan, silahkan ketik di kolom chat ya. Sekali lagi, ini pandangan saya pribadi. Mungkin ada yang kurang, mohon monggo ditambahkan di kolom chat supaya kita bisa saling interaksi, diskusi. Ya, resiko sebagai karyawan ya otomatis lah ada risikonya di PHK kalau perusahaannya bangkrut atau dipecat kalau misalnya kita membuat suatu kesalahan ataupun nggak sampai target dan mungkin aja dimutasi karena office politik ya namanya sikut-sikutan gitu. Saya udah pengalaman lah dulu saya bekerja 11 tahun di suatu perusahaan saya loyal, saya nggak pindah-pindah tuh. 11 tahun dari saya baru lulus S1 sampai udah S2 lulus sampai ke apa udah dewasa di satu perusahaan terus gitu. Jadi saya tahu bagaimana cara office politik dan segala macam gitu ya. Sampai saya memutuskan untuk saya berhenti karena saya mikir kalau saya tetap kerja, dulu saya waktu resign itu sekitar umur 20 hampir 30, 20-an sekian lah. Ya hampir 30 lebih dikit ya masalah. Lalu saya berpikir kalau saya mau jadi level direktur, dulu saya masih di perusahaan family business tapi perusahaannya besar, udah IPO juga begitu ya. Tapi dia bilang waktu itu manajemen bilang kalau mau jadi direktur mesti di atas 45 tahun minimal rata-rata seperti itu. Berdasarkan karir-karir di perusahaan saya itu tersebut waktu saya bekerja. Lalu saya berpikir kalau saya mau gaji saya dulu masih saya gajinya untuk jadi direktur itu kan di atas 75 juta ya atau 100 juta. Saya bilang dalam hati saya mikir kalau saya mau dapetin gaji setiap bulan 100 juta, berarti saya mesti nunggu 10 atau 15 tahun lagi daripada tahun itu yang dulu saya mikir. 11 tahun saya bekerja, saya butuh waktu lagi 10 tahun lagi. Jadi saya butuh waktu 20 tahun atau 25 tahun kerja di suatu perusahaan itu baru saya jadi level director. Baru mendapatkan income 100 juta lebih sebulan. Lalu saya berpikir, kalau saya punya perusahaan gimana ya? Dulu saya belum mikir tentang trading, saya belum tahu, saya belum kenal trading. Oke, saya pikir kalau saya bisnis atau usaha sendiri mungkin bisa dapat lebih besar gitu ya. Akhirnya saya berhenti kerja. Karena ada risiko juga. Karena saya berpikir, yang terakhir nih ya, Bapak Ibu lihat ya, risiko menjadi profesor, susah menjadi kaya. Karena saya lihat banyak sekali senior-senior director ya di tempat perusahaan saya bekerja atau perusahaan lain, saya bandingkan. Hidup mereka memang kelihatannya enak gitu ya, karena gajinya tetap teratur gitu ya, dan punya rumah mungkin, punya mobil, punya jalan-jalan juga segala macam. Tapi at the end setelah mereka pensiun, mereka jadi miskin. Saya nggak mau seperti itu. Saya pikir gimana caranya ya? Kalau saya jadi karyawan terus, namanya karyawan walaupun levelnya director gitu ya, tetap aja masih karyawan. Anytime bisa dipecat gitu ya, atau bisa diganti gitu lah ibaratnya ya. Dan nggak bisa kaya. Kaya tanda kutip ya, berbeda-beda kan seperti saya bilang. Ada yang bilang 10 juta kaya, 10 juta US kaya, ada bilang 100 ribu US kaya gitu ya, dan segala macam beda-beda begitu ya. Lalu saya berpikir udah saya berhenti kerja, saya membuka perusahaan IT waktu itu ya dan IT consultant. Dan di saat itulah baru saya mengenal dunia trading dengan coba-coba waktu itu karena baru dikenalin sama teman saya tentang falas ataupun forex exchange ya, foreign exchange. Nah, pertanyaan penting adalah kalau kita ingin jump dari suatu perusahaan kerja, kita berhenti bekerja dan menjadi trader, mungkin Bapak Ibu sekarang udah merasa profitnya udah bagus, Pak Jo. Saya sebulan bisa dapat 20 juta atau 10 juta dari modal 100 juta gitu misalnya. Wah, itu bisa menutupi saya punya gaji sekarang ini saya udah setengah gaji saya udah cukup nih. Apakah saya perlu berhenti bekerja? Nanti di akhir sesi saya akan berikan solusi. Bapak Ibu mungkin menjadi ide baru begitu ya. Apakah harus bakar kapal? Kapalnya dibakar, artinya kita berhenti bekerja, resign, dan pindah menjadi trader. Nah, itu nanti saya akan berikan beberapa ide-ide saya, supaya mungkin Bapak Ibu cocok ya. Berikutnya lagi ya, berikutnya lagi ya. Jadi kita udah tahu income-nya segini,
Resikonya ini. Jadi masing-masing seperti itu. Kedua, masalah waktu. Ini otomatis lah, Bapak Ibu tahu lah ya. Kalau trader itu kayak saya, bisa kapan aja. Siang-siang bisa berenang, atau jalan-jalan ke mall gitu ya. Atau sore ajak anak-anak jalan-jalan, atau ke mall, ataupun berenang, ataupun olahraga, dan bisa keluar negeri temenin anak saya lomba catur gitu ya, turnamen catur gitu. Saya temenin mereka, saya temenin anak saya gitu ya, karena dia atlet catur gitu. Jadi saya bisa fleksibel waktu saya bisa kapan aja dan saya bisa bikin YouTube ataupun saya bisa trading di mana aja selama saya punya komputer ataupun laptop ataupun internet koneksi. Jadi itu lebih fleksibel lah ya, anytime, anywhere. Dan trading saya itu nggak full time ngeliatin chart scalping gitu ya, artinya setiap menit saya liatin tuh, saya nggak seperti itu. Saya lebih suka saya missing lah karena saya lebih nyaman. Nanti saya akan berikan solusi juga ya. Ini sekali lagi berdasarkan pengalaman saya. Nah, sedangkan kalau sebagai profesional ataupun karyawan, Bapak Ibu tahu lah ya, harus terikat waktu, jam masuk, jam pulangnya bagaimana, dan segala macam, perjuangan ke situnya bagaimana. Dulu saya tinggal di Karawaci, kerja saya di Bekasi gitu ya, jadi dulu jam setengah 5 pagi, subuh itu saya udah mulai pergi kerja gitu ya. Saya lewat tol jalan panjang waktu itu, jalan tol yang deket Selipi ya situ, terus tembus ke dalam kota, karena macet-macetan gitu, kontraflow lawan, pulangnya begitu juga, pergi pulang 2 jam maksimal, di jalan udah 4 jam begitu ya. Dan pulangnya pun harus malam, karena kalau sore-sore atau pulang jam kerja pasti macetnya luar biasa. Jadi habis waktu di jalan dan di kantor ataupun di ruang kerja. Tapi semua berbanding worth it ya, karena dapat gajinya lumayan lah gitu ya. Karena kan dapat fasilitas mobil ya kan, dapat fasilitas lainnya, dan kemudian juga macam-macam lah, asuransi kesehatan dan segala macam. Jadi lebih nyaman lah ya, kalau bekerja itu lebih terjamin gitu ya. Sedangkan kalau trader itu nggak ada jaminan, karena kita self employee gitu, sebagai diri sendiri. Kita rajin dapat duit, kita nggak rajin ya nggak dapat duit gitu ya. Kalau di trader. Tapi nanti saya ajarin caranya supaya menjadi smart trader bagaimana ya. Nanti saya akan jelasin di sesi-sesi berikutnya, di slide berikutnya. Sedangkan kalau tadi di sebagai perusahaan, kita bekerja sebagai perusahaan, ya otomatis kita terikat dengan waktu, target, dan segala macam. Ya, apalagi saya melihat sekarang ini banyak sekali yang PHK gitu ya, cari kerjanya susah gitu ya. Dan pengusaha-pengusaha pun, termasuk saya pun sebagai pengusaha juga, agak babak belur juga gitu ya, sebagai berbisnis tuh agak sulit sekarang mendapatkan, karena saingannya besar ya, dari Tiongkok gitu ya. Wah, luar biasa, harga saling sikut-sikutan dan segala macam, sehingga itu menjadi pertimbangan kita untuk bagaimana solusi ke depannya. Ini saya udah share, hidup itu pilihan, kita mau jadi apa, dan semua ada konsekuensinya. Masing-masing ada konsekuensinya, ya. Ada plus minusnya dan ada pro and kontranya. Jadi nggak ada yang benar-benar 100% salah atau 100% benar. Semua daripada adjustment kita. Bagaimana cara kita mengadjust, ya, just kita menyesuaikan dengan keadaan yang seperti yang kita pilih. Sebagai karyawan kah? Atau sebagai trader kah? Atau sebagai mungkin businessman gitu ya, entrepreneur, dan segala macam. Nah, tapi kalau saya lihat, kalau di karyawan otomatis ada future karir. Ya, karirnya ada, jenjang karirnya ada, senior, terus kemudian manager, junior manager, dan senior manager, director, dan sebagainya begitu ya. Tapi at the end, kita harus mengalami namanya suatu hal yang kita harus prepare walaupun risikonya ada, yaitu seperti apa? Ya PHK saya bilang, ataupun ada office politik sikut-sikutan dan kita digeser gitu ya. Kemudian juga kalau kita nggak perform, nggak, walaupun kita perform, nggak namanya office politik ya. Ya tinggal kita adjust atau enggak. Kalau kita nggak adjust bagi karyawan, kita pindah kerja perusahaan lain. Tapi kalau trader, ya ibaratnya ini jalur yang terpisah nih ya. Kita udah nggak bisa muter balik lagi. Kalau trader ya trader gitu loh. Kalau mau full time. Kalau enggak ya enggak. Gitu. Tapi di trading itu bisa ada namanya professional trader, ada funded trader, artinya dibiayai oleh suatu perusahaan gitu ya, kita tradingin, atau kita hedge fund, mengumpulkan dana di luar negeri bisa, tapi di Indonesia belum boleh gitu kalau hedge fund ya, atau sebagai guru, atau sebagai master, atau sebagai master copy trade. Dan saya lihat banyak sekali teman-teman saya juga, ataupun guru-guru lain yang mungkin mendapatkan income-nya banyak sekali daripada master trader ini, ya, daripada master copy ini gitu loh. Dari copy trading nggak bisa untung, dari guru bisa untung. Jadi ini pendapatannya tuh unlimited dan nggak bisa dibatasin. Ini beda, ini bisnis yang suatu yang luar biasa menurut saya. Ya, jadi itu trading ini nggak selalu bicara tentang cuan, bukan. Tapi bagaimana bisnisin gitu ya. Kalau Bapak Ibu levelnya cuma, Pak, kapan entry-nya Pak? Kapan exit-nya Pak? Itu namanya bukan full time trader, Anda cuma sebagai trader retail biasa. Yang sifatnya mungkin bisa loss, bisa untung. Tapi kalau professional trader atau funded yang nomor ini ya, nomor 1 sampai nomor 3 ini berbeda cara tradingnya.
Nanti kita bahas ya. Lalu berikutnya lagi ya. Nah, ini saya langsung masuk ke dalam saya punya ide. Jadi Bapak Ibu, kalau yang berpikir, aduh saya udah dapat profit nih Jo. Sebulan saya dapat ya 10-20% saya bisa loh Jo. Dan konsisten Jo. Ini bisa nutupin saya punya expense juga Jo. Apakah saya perlu berhenti bekerja? Tergantung. Ya, sekali lagi ini adalah opini pribadi saya. Nah, kalau saya berpikir, kalau Bapak Ibu sudah aktif bekerja, sudah sebagai profesional karyawan, mempunyai karir yang cukup lah bagi saya, begitu ya, bagi Bapak Ibu cukup, misalnya jadi manajer atau menjadi supervisor, gajinya fix, terus suasana lingkungan kantornya nyaman, ya bos Anda atau atasan Anda nyambung dan cocok, begitu dengan tim karyawan kerjanya pun, dengan departemennya pun cocok gitu ya. Nah, sebaiknya jangan berhenti bekerja dulu. Ya, jangan berhenti bekerja, tapi gaji bulanan Bapak Ibu itu disisihkan, ditabung, ya, ditabung, digulung dengan profit yang Bapak Ibu punya juga nanti di trading, kalau sudah bisa profit konsisten ya, maka barulah bisa masuk ke dalam namanya compounding ini. Ya, jadi jangan jangan nekat gitu ya. Kecuali kayak saya nekat dulu, saya berhenti kerja, saya buka bisnis, saya trading juga. Tapi kalau Bapak Ibu masih punya dua-duanya, sebaiknya begini. Tapi waktunya gimana, Jo? Saya kan trading juga, Jo. Ntar nggak konsen, ntar MC lagi malahan. Nah, jadi cara tradingnya dibalik. Ya, cara tradingnya adalah gaya semi swing, yang dimana Bapak Ibu nggak usah ngeliatin setiap 5 menit. Jangan intraday. Kalau intraday, Bapak lagi meeting, Bapak entry sell atau entry buy, entah sore jadi floating minus atau bisa MC. Begitu. Jadi caranya gimana? Caranya semi swing. Money manajemennya kecil-kecil aja. Ya, manajemennya lebih dikontrol yang low risk. Ya, seperti ini yang nomor nomor satu nih. Yang low risk, tapi low return. Tapi kan ini buat nambahin ke depannya begitu ya. Nanti saya jelasin kenapa kita mesti low risk. Kalau kita sebagai passive income. Jadi saya bilang active income Bapak Ibu yang dari gaji karyawan profesional itu diinvestkan atau ditradingkan, gaya trading itu semi swing ya, baik di forex, di komoditas ataupun kripto. Kalau saya nggak bisa analisa. Tapi kan kita bicara ini kalau Bapak Ibu sudah bisa profit konsisten ya. Jadi ini saya bicara bukan Bapak Ibu yang masih newbie. Kalau newbie jangan dulu ya. Ataupun yang masih sering MC jangan dulu gitu ya. Kalau Bapak Ibu trader yang sering loss, sering MC, newbie gitu ya, dan panikan dan segala macam, jangan jangan ini jangan dijalanin. Tapi dilihat aja video ini. Nanti kalau sudah profit konsisten, seperti misalnya sebulan bisa dapat 5% aja atau 10% aja. Maksudnya gede-gede deh, 5-10% ya sebulan. Udah. Selama setahun ya. Selama setahun Anda bisa begitu, nah itu boleh pertimbangkan solusi ini. Nanti setelah 2 tahun, 3 tahun nanti saya jelasin ya di slide berikutnya. Jadi intinya apa? Kita mendapatkan tujuannya gini. Active income dari kerja sebagai karyawan, sisakan, terserah. Mau 20%, 50%, terserah. Tapi semakin besar disisihkannya itu lebih cepat ya. Atau kalau kata Pak PDW ya, tung de semua ringin, semakin besar kita nabung semakin bagus gitu ya. Disisihkan dulu, jangan di sisanya gitu. Jadi contoh misalnya gini, gajinya 10 juta misalnya. Bapak Ibu kerja sebagai karyawan 10 juta ya. 10 juta Bapak Ibu sisihkan dulu. Saya mau nabung di forex gitu ya. Bukan trading ya, beda ya. Kita nabung. Jadi konsepnya beda nih. Ya. Kalau trading, kita mesti setiap hari aktif trading. Tapi kalau kita nabung atau invest, saya mau invest deh, saya mau nabung deh di forex ataupun di gold ataupun di crypto. Ya, tapi sementara ini kalau saya nyamannya adalah saya di gold. Karena nanti saya jelasin di slide berikutnya, saya jelasin apa aja yang perlu kita cari ya. Bertahap ya. Nah, setelah dapat 10 juta sebulan dari gaji karyawan sebagai profesional, kalau lebih gede lagi bagus lagi gajinya ya. Lalu sisihkan 30% atau 40% lebih gede lagi. Kalau mungkin yang belum berkeluarga, yang belum menikah, mungkin lebih gede lebih bagus begitu. Supaya nanti pas nikah udah punya tabungan gede. Nanti saya jelasin ya. Tapi kalau yang sudah menikah atau sudah berkeluarga punya anak kayak saya, sisihkan. Kalau misalnya kita kerja 10 juta, misalnya untuk gaji 10 juta, maka 20% atau 30% buru-buru dipotong dulu. Depo dulu. Depo ke broker. Jangan deponya ke istri, ntar dipakai buat yang lain-lain gitu ya. Jadi depo dulu ke broker. Jadi 10 juta, 3 juta transfer ke broker. Artinya nabung. Jangan trading dulu nih, sabar nih. Ntar saya jelasin caranya. Bagaimana cara untuk trading semi swing. Yang mungkin profitnya lebih gede.
Ya, win rate-nya gede dan risikonya kecil, low risk ya. Nah, 70%-nya atau 7 jutanya boleh dipakai untuk yang lain-lain. Kalau kurang gimana, Jo? Cari side income. Begitu ya, cari job lain atau bisnis lain ataupun jual jasa gitu. Misalnya kita jago bahasa Inggris gitu ya. Fasih bahasa Inggris mungkin jadi translator atau sebagai ya apapun yang kita bisa lakukan yang selama kita halal kita lakukan halal lah. Ya, sekarang zamannya zaman bisnis afiliator, tapi yang benar-benar ya seperti Shopee lah atau segala macam saya nggak bicara lebih detail, Bapak Ibu lebih jago lah daripada saya ya, lebih tahu. Tapi intinya adalah bagaimana mendapatkan sebanyak-banyaknya active income, disisihkan segera, ditabung di trading, ya, di trading, ya, di forex ataupun di gold. Nanti saya jelasin. Lalu setelah itu digulung-gulung terus, jangan diambil. Ya, brokernya cari yang aman, ya tanda kutip ya, tanda kutip. WD-nya cepet, deponya cepet, dan kalau bisa pakai broker yang trusted gitu ya. Nanti saya ajarin lagi caranya, bagaimana cara memilih broker-broker yang mungkin kita lebih nyaman. Nah, berikutnya lagi setelah ini, barulah kita masuk ke tahap kedua. Nah, target kita gimana? Ya, target kita gimana? Jadi kan Bapak Ibu gaji nih, kerja, kerja, kerja. Karena kalau saya bilang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak seperti yang saya jalankan seperti ini, yang saya nggak sarankan seperti ini, Bapak Ibu akan nggak bisa jadi kaya. Karena jadi sebagai karyawan itu ya gitu-gitu aja. Kenapa? Karena gaji gede, otomatis pengen upgrade mobil, upgrade rumah, upgrade branded baju, branded fashion, branded mungkin jalan-jalannya begitu karena lifestyle-nya berubah gitu. Tapi kalau Bapak Ibu bisa menjaga lifestyle-nya dengan ditekan sedalam-dalamnya dan disisihkan ditabung dengan profit digulung di compounding, ini adalah luar biasa karena kan compound ini adalah salah satu keajaiban dunia ya, keajaiban dunia di mana duit kita bisa gulung-gulung-gulung kayak deposito di Aro lah ya. Nah, berikutnya lagi, kalau kita bisa mencapai 20% setahun aja, itu sudah bisa mengalahkan bunga deposito. Profitnya ya, profit daripada tabungan yang tadi nih, yang si passive income ini nih, ya, yang si invest ini, invest di trading gitu ya. Cara gimana invest saya jelasin. Kalau bisa dapat 20% setahun, itu udah bisa mengalahkan bunga deposito. Net, tapi ya, net 20% profit. Lalu mengalahkan inflasi. Kenapa? Kalau Bapak Ibu tabungin di tahapan bank gitu ya, itu bunganya cuma berapa persen sih? Mungkin 2%, 4% setahun. Tapi deposito mungkin cuma 8% setahun. Tapi kalau udah bisa 20% setahun dari profit kita trading invest tadi, maka kita bisa duit kita itu jadi berkembang gitu loh. Jangan ditabung. Zaman dulu saya waktu diajarin orang tua saya ataupun lingkungan saya dulu nabung, cicil KPR, cicil rumah, cicil apa segala macam gitu ya, supaya bisa punya aset, punya apa gitu ya. Boleh, nggak apa-apa. Tapi dibanding zaman sekarang, setelah saya tahu cara bisa mengembangkan duit lebih cepat, ini lebih cepat. Nanti saya tunjukin ya caranya ya. Kenapa? Dengan modal 200 juta bisa dapat 1,5 M atau 1 M dalam waktu 2 tahun. Jadi 5 kali lipat. Itu nggak mungkin dengan deposito dan inflasi itu nggak bisa. Nabung aja nggak bisa. Nabung apapun juga nggak bisa. Ya kan? Sehingga kita bisa mendapatkan profit 20. Kenapa? Kalau Anda punya tabungan besar, nanti Anda berhenti kerja pun atau pensiun pun Anda punya aktif income lagi terus gitu. Jadi menutupi Anda punya expense. Ini Anda harus lakukan. Kalau Anda nggak lakukan ini, Anda bakal nanti nyesal gitu loh. Karena saya udah ngalamin dulu saya kerja, wah gaji saya gede dulu, bagi saya itu gede sekali gitu ya. Zaman berapa ya? Pas lagi zaman 98 atau berapa tuh gaji saya lumayan tuh. Ya, di atas UMR 3 kali lipat atau 4 kali lipat waktu itu. Gede itu dan waktu itu belum menikah ya, belum merit. Wah gede sekali nih. Tapi saya tuh nggak ada yang bilangin, nggak ada yang kasih tahu harus diinvestasikan. Jadi dulu saya ya beli handphone lah, beli apalah, lifestyle saya tinggi gitu ya. Macam-macam lah gitu ya, upgrade mobil dan segala macam, beli rumah, cicil rumah malahan gitu ya. Gaji habis terus, jadi duit masuk habis, duit habis, gitu terus setiap 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 bulan kayak uang itu cuman numpang, numpang di transferan dari company, dari perusahaan saya kerja, numpang ke bank saya, rekening bank, lalu saya keluarin bayar 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 bayar, at the end tinggal sedikit dan nggak bisa sisa, nggak bisa nabung gitu loh. Nah sekarang dengan adanya begini, saya pengalaman saya tuh makanya saya mau bagi, saya mau share supaya apa Bapak Ibu bisa punya tabungan dan masa depan, masa tua Bapak Ibu lebih ya ada tabungan yang bisa nyaman lah gitu ya. Karena semakin kita tua, kita butuh banyak tabungan gitu ya untuk menutupi kita punya produktivitas kita makin berkurang kan. Nah, oke ya. Jelas ya. Nah, ini target saya begini nih. Jadi Bapak Ibu kalau mau ikut silakan, kalau nggak mau ikut ya mungkin punya ide lain ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi ini saran saya sekali lagi nih opini pribadi ya. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semua sesuaikan dengan
masing-masing. Tapi saya jalanin ini sekarang. Apapun yang saya lakukan sekarang, aktif income saya buru-buru saya sisihin. Walaupun saya punya anak, ya, walaupun saya punya istri, punya keluarga, saya sisihin dulu, sisanya kita pakai. Ya, tapi sisihin dulu, makanya tabungan saya, target saya 2 tahun. Ya, supaya nanti tetap cerita, saya jelasin ya. Nah, untuk mencapai trading ataupun investasi gitu ya, ini jadi cara trading, gaya investasi. Cara trading, gaya investasi. Ya, yang bisa mencapai profit 20%, bagaimana caranya? Nah, jadi saran saya, usul saya kepada Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman saya nih ya, kita gaya tradingnya itu bukan gaya trading seperti biasa orang entry sell atau entry buy, lalu kita close secepatnya, atau kita cari profit, cari TP, SL, segala macam. Beda caranya. Karena ini kan tabungan, sifatnya tabungan. Jadi, cara saya ini sedikit berbeda dengan cara orang lain ya. Bapak Ibu mungkin suka atau nggak suka, cocok nggak cocok, mungkin didengerin dulu. Kalau masuk, jalan. Kalau nggak jalan, ya mungkin sebagai tambahan aja ya, informasi tambahan. Saya itu caranya itu kan kita mau nabung kan, ibaratnya kayak investasi lah. Kita beli barang di harga murah, jual di harga tinggi. Gitu aja terus. Karena ini bukan kita untuk mencari profit hidup daripada trading ini. Secara monthly ataupun secara mingguan. Kecuali udah besar ya, nanti bisa semakin besar equity, otomatis semakin besar juga profitnya ataupun income-nya. Tapi poin di sini adalah prioritas utama menjaga risiko dana kita. Itu dulu. Ya, jadi prioritas pertama saya itu adalah prioritas utama saya adalah menjaga risiko dulu. Jadi saya mencari instrumen ataupun mencari pair ataupun mencari ya jenis tradingan ataupun investasi saya itu yang low risk tapi mungkin low reward ataupun medium reward. Nggak masalah. Kan ini kan sebagai second income. Ibaratnya passive income lah. Ya kan? Sedangkan active income kita apa? Ya kita kerja. Kita dari pagi sampai malam kerja, tapi ada duit dana sisa lebih, kita sisihkan, kita buka account, deposit di situ, digedein accountnya, equity digedein, profitnya kecil, otomatis kalau dananya besar, profit 2%, 3% udah gede. 5 juta, mungkin 10 juta, saya jelasin ya. Profitnya tuh ya. Nah, jadi kita selalu cari instrumen yang selalu naik. Nah, gitu ya. Jangan instrumen yang aneh-aneh. Yang tiba-tiba terbang, tiba-tiba terjun, tiba-tiba terbang, tiba-tiba terjun. Jangan. Cari pola yang sifatnya lebih ke uptrend. Nanti saya jelasin ya. Jadi cara pertama saya adalah kita prioritasnya adalah menjaga risiko kita. Jadi kita cari instrumen-instrumen yang mungkin risikonya low. Ya, cara entry-nya pun kita cari yang low. Ya, tapi harus semi swing. Kenapa? Karena ini sebagai second income. Second income lah, income tambahan. Di samping Bapak punya active income ya. Cari instrumen secara histori naik. Lalu kita cari buy, jangan sell. Karena kan kalau naik berarti kan kita carinya buy. Jadi jangan lawan arah. Ya, jangan lawan arah. Jangan lawan tren. Itu aja dulu ya. Lalu kita cari posisi buy dikoreksi dan kita hold. Ya, contohnya apa? Contoh gini ya. Contohnya saya langsung praktekin sebentar. Nah, ini contoh saya ambil pair ya, gold XAUSD karena saya udah pengalaman di sini. Dan saya bisa bilang ini adalah instrumen yang bisa kita lakukan sebagai bentuk investasi kita secara trading di broker. Ya, walaupun secara fisik Anda mungkin perlu juga beli emas, logam mulia gitu ya, secara fisik kalau punya dana lebih. Nanti dapat dari mana uangnya? Dari hasil trading and profit. Jadi digulung di vertifikasi ya. Hasil cuan trading di broker, di trading futures, dananya, profitnya kita WD, kita beli emas fisik di logam mulia. Dari hasil mana? Dari hasil nabung kita daripada aktif income yang tadi gitu. Jadi sequence-nya jelas ya. Anda kerja dapat gaji bulanan sebagai karyawan, benar ya? Lalu sisihkan 20-30% di investasi di futures. Misalnya saya pilihnya di gold misalnya. Nah, setelah di gold ini kita lakukan ini, profitnya kita gulung-gulung-gulung, udah cukup buat beli emas berapa gram gitu. Beli aja 10 gram, 100 gram, dikumpulin, lama-lama jadi bukit. Dan dana kita masih aman. Kan tujuannya adalah profit konsisten. Nggak usah gede-gede dulu gitu ya. Karena tadi saya bilang 20% minimal setahun itu udah cukup sakti, luar biasa. Karena melebihi bunga deposito. Tapi nggak pernah MC ya. Jangan sampai, Jo,
20% mah gue bisa, dua minggu, sebelum gue bisa 20%. Tapi bisa konsisten nggak? Selama setahun, 2 tahun gitu loh. Dan nggak pernah MC. Ya, dan resikonya aman gitu ya. Karena tujuan kita adalah menjaga risiko dana kita. Ya, sekali lagi ya. Nah, kenapa saya pilihnya gold? Kalau Bapak Ibu perhatikan kan gold selalu naik nih, ya kan? Naik, naik, naik gitu misalnya. Nah, kita ngapain? Kita belilah buy di lembah, di lembah, di lembah, di lembah, di lembah. Bagaimana cara pilihnya lembah? Nah, boleh pakai Fibonacci kalau Bapak punya technical skill ya. Fibonacci atau kalau Jo, gue males mikir Jo. Gue sibuk nih Jo. Gue kerja dari pagi sampai malam. Gue boro-boro ngeliat chat gue deg-degan Jo. Lu punya program gak Jo? Nah, nanti ada program namanya Goldfinger Advance. Ya, ini boleh diikutin kelasnya, workshopnya, nanti kita berikan signal. Karena di Gold Finger Advance, sebentar ya, tunjukin ya. Nah, di program ini kita ada namanya signal. Signal itu ada yang sifatnya intraday, kalau ada program apa saya bagus, kalau nggak ada semi swing. Jadi saya punya 2 account, account untuk trading biasa dan account untuk tabungan. Nah, Bapak Ibu kalau yang sibuk boleh ikut yang Goldfinger yang tabungan, yang semi swing. Karena sifatnya dia nunggu di bawah di H1 atau H4 atau D1 kita entry buy. Jadi tradingan kita itu nggak gila seperti averaging banyak-banyak atau mengejar lot yang banyak, bukan. Kita tuh tujuannya adalah untuk nabung. Jadi nabungnya gimana? Nabungnya kalau dia turun secara H1, ini D1 ya. Kita bicara H1. Nah, kalau H1 turun kita buy, kita buy, kita buy, kita buy, kita buy, mungkin di sini profit, di sini profit, di sini profit, di sini profit begitu. Supaya mendapatkan profit seperti ini. Ini 1 hari 4%. Ya, sejak tanggal ini baru mulai tanggal 30 akhir akhir Desember ya. Dan belum ada entry lagi. Begitu ya. Kenapa? Karena saya tunggu momentum. Kalau dari bawah saya buy, di bawah saya buy, di bawah saya buy, di bawah saya buy. Profit 4% loh se, se, sebulan udah cukup nih. Kalau saya mau males ya, kalau dananya besar, 4% udah cukup. Setahun berapa? 40%. Udah mencapai target. Kita seperti yang tadi, yang kita bicara ini nih. Nah ini dia. Dengan 1 entry doang, udah cukup. Dan ini nggak usah pusing, Bapak Ibu jangan takut, panik. Aduh Jo, MC gak Jo ya? MC gak Jo ya? Karena saya ajarin cara MM-nya. Kalau modal 1.000 berapa, modal 500 berapa, modal 10.000 berapa. Karena saya cloning, saya ada modal 8.000, 6.000, ya ada yang 7.000, ada yang 5.000, ada yang macam-macam, ada yang 2.000, ada yang macam-macam lah. Campur semua. Dan nanti ada yang menjadi 100.000 gitu. Oke ya, dolar gitu ya. Maksudnya, dengan cara satu account, di cloning ke macam-macam, bisa banyak. Tapi start dulu deh yang kita mampu, kan saya bilang nabungnya berapa, gitu ya. Nah, kembali ke tadi, kalau kita udah tahu posisinya di sini, kita kan sifatnya apa tadi? Tradingnya yang mau low risk, low return dengan cara menjaga risiko. Jadi di tengah-tengah saya nggak ngentry. Contoh misalnya di sini nih. Aduh Jo, sekarang di sini nih Jo, gue sell gak Jo? Gue sell gak Jo? Nah kalau orang trader biasa kan sell the buy kan, sell di atas, buy di bawah. Tapi kalau kita kejebak karena kita pengen cepat-cepat dapat profit, nge-sell-nya di bawah. Ah saya sell di sini deh. Akhirnya kita kena floating, bisa MC. Nih karena sell-nya di bawah, buy-nya di atas. Jo, ini udah mau terbang Jo, mau ATH baru nih Jo. Gue buy di sini nih Jo. Akhirnya kita kena MC. Sia-sia kan? Ngapain kalau gitu saya nabung, kan tujuan ini. Active income, gaji karyawan, gaji bulanan dari karyawan, dari kita kerja, kita sisihkan 30%, digulung, digulung, digulung. Maunya kan digulung kan? Bukan digulung, tapi digulung broker. Ya. Karena ada nafsu, Anda entry sembarangan, Anda overload, overtrade, akhirnya di MC, Anda kalah. Kalah sama market maker, kalah sama big boys gitu ya. Karena Anda entry sembarangan. Jadi saya bilang makanya kita ngentrinya nyantai. Jadi kalau Anda mengejar tradingan setiap hari nggak mungkin bisa pakai cara ini. Ya. Karena tujuan saya gampang kok. Saya punya gaji bulanan misalnya contohnya, dari gaji karyawan misalnya nih ya, atau gaji saya sebagai apalah saya bisnis yang lain. Pokoknya dapat active income lah ya di luar trading. Lalu gaji saya itu atau income saya itu saya potong 30% atau 20% untuk diinvestkan dengan cara ditradingkan dengan membeli barang-barang atau membeli harga murah, harga diskon. Seperti tadi saya bilang, kalau gold lagi koreksi, saya buy. Gold lagi koreksi, saya buy. Gitu misalnya. Dia cuan, kita close. Ya nggak apa-apa. Cuan 300 pip, 500 pip, 1000 pip, close. Contoh, jangan lihat rupiahnya. Karena rupiah ini, sorry, jangan lihat dolar ya. Jangan lihat dolarnya di sini. Jo,
Modal 500 lu belagu banget, sombong banget, baru cuma $22 aja udah show off, udah cuma $20. Gue gak bisa. Bukan soal bisa atau nggak bisa, bukan. Tapi bagaimana kita mengontrol emosi kita. Karena saya kalau gini, modal 500 dengan modal 5.000 dengan modal 50.000, cara tradingnya pasti beda kok. Saya udah jelasin ya di video saya sebelumnya. Kalau modal 500, kita floating $30, 300 pip, gitu misalnya. Kita masih tutup mata. Ah, kecil lah. Coba kalau modal $50.000, ya 50K, floatingnya $3.000, minus. Stres gak? Stres. Makanya saya bilang, kita cloning dari modal kecil, account master, yang kecil 500, di cloning yang ke 5.000 atau yang ke 10.000. Supaya apa? Supaya kalau dia floating, sama-sama floating kan, kelipatan kan. Kalau misalnya 500 di cloning ke 5.000, otomatis kan floatingnya 10 kali lipat. Jadi kalau di sini floatingnya $30, di sana floatingnya $300. Kalau modal 50.000, floatingnya $3.000. Jadi kita nggak usah lihat, karena yang kita jaga ininya. Selama ini aman, otomatis yang cloning aman. Itu cara saya tuh. Supaya saya nggak terkena faktor psikologi mental saya terganggu. Aduh, deg-degan nih modal 50.000, floating $5.000. Waduh, udah kebeli apa tuh? iPhone gitu ya, lebih dua tuh iPhone ya. $5.000 itu 60 juta loh. Ya kan? Jadi caranya manage-nya gampang. Jangan lihat rupiah, jangan lihat dolar lah, jangan lihat equity, lihat persentase. Karena kalau equity, Bapak Ibu akan stres. Begitu, jangan ikutin orang. Ya, trading itu menurut saya pribadi jangan compare sama trader lain. Aduh, trader itu jago, Jo. Bisa dapat $5.000, $10.000, tapi dia floating MC pun dia udah biasa. Bapak Ibu siap ke kalau MC? Jadi saya bilang, trading itu adalah melawan diri sendiri. Emosional kita yang paling penting. Kalau emosional kita nggak kuat, jangan ikut-ikutan. Carilah trading dan pakailah trading, gunakan trading sesuai dengan kemampuan diri kita sendiri. Saya siap mentolerir kalau misalnya saya floating 20%, drawdown saya 20%. Kalau ada yang siap 50%. Gitu. Jadi masing-masing beda-beda. Nah, jadi tujuannya adalah tadi kita mencari entry di buy di bawah. Ya, cari instrumen-instrumen yang murah, harga murah kita buy. Hold, pasang TP gedean, ataupun nanti bisa dapat signal dari GFA ya. Dari GFA saya bisa dapat ya, ini bisa dapat signal entry exit kapan. Tapi ini nggak bisa cepat ya. Ini karena sifatnya lebih ke semi swing. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari cepat entry, cepat apa, kita nggak bisa ya. Sehingga kembali kayak kita tadi. Nah, ini dia. Contohnya saya udah tahu ya. Nah, berikutnya lagi nih, kalau udah dapat ini, udah dapat profit, boleh digulung atau boleh di WD modalnya dulu. Jadi ada banyak cara, begitu ya. WD-nya. Kalau contoh, misalnya contoh saya nih ya, sebentar saya tunjukin. Nah, kembali lagi saya tunjukin apa yang sudah saya lakukan. Nah, saya praktekin dan saya share. Jadi ada banyak cara. Cara pertama mungkin kita ada compounding, ya. Contohnya ada yang kedua adalah kita WD modal, terserah Bapak Ibu. Jadi kan setiap orang beda-beda nih, ada fear-nya beda-beda kan. Aduh Jo, gue takut uh, rugi. Ya udah kalau gitu setiap kali profit di WD. Caranya gimana? Contoh ini, deposit awal saya 1.300. Saya WD, sudah saya WD nih, masuk ke rekening saya 1.024, 1.028. Jadi saya sisa modal saya tinggal 272 di MT4. Tapi saya ada profit $67, apa, $672. Tapi saya ada floating 561. Ya, lalu saya udah profit dong 10% dalam waktu 6 bulan. Jadi kalau saya continue cara begini kan berarti kurang lebih dalam 12 bulan, setahun, 6 bulan kemudian saya dapat 20%. Capai target. Ya gak? Risikonya apa? Risk free. No risk malahan. Kenapa? Karena modal sudah kita WD. Jadi yang ada di MT4 adalah profit kita. Nah, cara ini yang sangat menguntungkan dan tidak ada risikonya buat Bapak Ibu. Jadi tadi saya bilang duit kita, hasil kita kerja nggak sia-sia, nggak angus, nggak gambling, nggak judi, ya nggak trading sembarangan, nggak trading gila-gilaan untuk ngentri secepat-cepat dapat profit, enggak. Kita nyantai aja. Ada bagus, saya beli banyak di bawah kalau perlu. Jadi bukan beli banyak di atas, kita buy di bawah banyak kan. Jangan buy di atas ya, buy di bawah. Buy di bawah banyak kan. Averaging nggak boleh, nggak apa-apa. Kalau sesuai equity cukup. Kan sifatnya nabung, bukannya trading pakai SL, pakai TP. Nah, kalau saya itu di GEFA itu saya jarang pakai SL. Kenapa? Karena sifatnya nabung kan. Saya udah ukur. Resikonya segini nih, nggak mungkin MC. Gitu. Kalau sampai sejeleknya gimana? Kita mesti locking kah atau gimana? Nah, jadi jelas ya Bapak Ibu ya, bagaimana cara kita menutupi resiko tersebut dengan cara kita mengukur dulu. Kita kalkulasi dulu, saya mau entry segini, boleh nggak? Ya, nanti saya jelasin di dalam GFA. Kembali ke tadi. Sehingga pada saat ini,
Kalau saya udah untung 20% atau 30%, saya cut loss semua. Saya clear all. At the end, modal udah kita WD, sisa di MT4 ada profit. Nah, kalau di MT4 kita udah profit kita, sedangkan modal kita udah masuk ke rekening bank kita, artinya Anda trading kan nggak ada risiko. Anda trading pakai cuan. Anda trading pakai profit, bener nggak? Ya kan? Anda trading pakai profit, karena profitnya sudah di MT4, modalnya ada di WD. Nah, itu satu. Kedua, cara lain, yaitu seperti yang saya lakukan juga, yang nah, saya juga punya account lain lagi setelah saya tadi punya account yang saya udah WD dulu modalnya. Jadi saya punya beberapa account kan, ternak account nih. Kenapa? Karena kalau kita makin banyak account, makin enak gitu loh kontrolnya. Ini saya mau jadiin apa, ini jadiin apa. Kalau kita satu account jumbo, boleh juga. Tapi saya lebih nyaman pecah-pecah dulu dan ada satu account jumbo yang lain. Jadi kalau udah punya banyak dana mah gampang lah ya. Kita ngomong gampang. Tapi cara kumpulin dana itu gimana? Ada yang bilang, Pak Jo, boro-boro $500. 100 aja gue susah. Kenapa? Karena kita aktif income kita kecil atau aktif income kita spend banyak. Jadi pengeluaran lebih besar daripada income. Jadi besar pasak daripada tiang. Nggak boleh. Harusnya gimana? Besar pasak nggak apa-apa, besar tiang pun nggak apa-apa. Jadi seimbang gitu ya. Tinggal nanti dikurang-kurangin apa kita punya income untuk kita sisihkan ke dalam tabungan. Nah ya, kalau ini account saya ini yang sekarang ini saya show di screen ini adalah untuk digulung, di compound. Profitnya saya puterin, setiap bulan saya nabung, saya nggak pernah WD dulu. Ya, saya WD nanti aja setelah 2 tahun, setelah saya dapat 1M, tabungan saya dengan modal 200 juta. Ini kemungkinan mungkin nggak sampai, ya 200 lah taruh ya. Kalau modal 200 juta, tapi total equity bisa mencapai 1M. 800 sampai 800 juta sampai 1M. Bahkan lebih, tergantung kita punya profit. Tapi anyway, nggak apa-apa, ini kan tabungan. Kapan lagi Anda punya duit 1M dari modal 200, 5 kali lipat kan, dalam waktu 2 tahun. Daripada saya nyicil mobil, atau saya nabung di deposito. Ini nggak mungkin capai. Deposito itu malah habis. Kurang. Setahun tuh pasti berkurang kan. Deposito 8%, 6%, 7%. Sedangkan inflasi berapa? 10%, 12%. Ya kan? Jadi nggak ketutup. Malah duit kita makan, duit kita hilang. Duit kita berkurang malahan. Menyusut duit kita. Bukannya berkembang, Anda kerja capek, ya kerja pagi sampai malam, Pak gaji pas-pasan, penghasilan pas-pasan, hidup gitu-gitu aja. Ya masa tua, miskin. Gitu ya. Makanya saya bilang, Anda jangan miskin. Masa tua Anda nggak boleh miskin. Caranya gimana? Nabung. Caranya gimana? Cari instrumen yang low risk. Ya jangan trading-trading yang aneh-aneh gitu loh. Ya jangan ikut-ikut orang, FOMO. Jadi Anda dulu punya account ini, gedein dulu, nanti setelah ini income-nya baru boleh cari yang lain lah, instrumen lain. Tapi cari dulu instrumen yang cukup. Contoh ini ya, ini account saya kumpulin terus, saya gulung-gulung-gulung-gulung, tiap bulan nabung. Kok Jo, lu depo terus sih Jo? Lu top terus. Ada ini tuh account tabungan. Account tabungan, profitnya saya ngambil. Profit, nabung, modal, saya gulung. Tapi kalau account yang tadi, ini saya WD. Jadi beberapa account ini saya WD untuk bisa bisa hidup, bisa puterin lagi yang lain gitu loh. Jadi intinya saling menutupi gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya saya bisa mendapatkan masa tua saya aman ya. Masa tua saya aman. Ya, seperti ini, nyantai. Jadi masa tua kita bisa hidup dengan tenang. Ya, ini solusi yang menurut saya cukup untuk kita lakukan ya. Maka, nah ini kalau Anda maksa lagi, contoh, Jo, gue lebih suka langsung deh gue jadi full time trader, gue berani risikonya ambil. Nah, saran saya kalau Anda mau menjadi full time trader, jadi ini opsi lain lagi nih ya. Oh, tadi opsi lain adalah Anda jangan berhenti bekerja, yang ini ya. Yang ini, Anda jangan berhenti bekerja, tapi lah tetap bekerja, tapi income-nya, aktif income-nya dipotong, disisihkan, langsung dipindahin ke broker, ya, ditabungin, diinvestasikan, ya. Dengan cara trading gaya investasi semi swing ya. Atau kalau Anda ngotot keke gitu ya, mau tetap berhenti kerja dan mau jadi full time trader, maka saran saya Anda harus punya tabungan 2 tahun sebesar biaya bulan Anda. Contoh misalnya bulan Anda 10 juta, berarti Anda mesti punya berapa tuh, 2 tahun berarti 24 bulan ya, 24 bulan kali 10 juta berarti 240 juta atau 250 juta untuk tabungan Anda menutupi expenses Anda. Ya, kalau misalnya just in case Anda trading itu nggak ada income dalam sebulan, atau dalam 3 bulan, atau bahkan 2 bulan bisa aja. Namanya market kan. Jadi Anda harus hati-hati. Jangan bakal kapar, tiba-tiba Anda trading tanpa punya tabungan. Kasian. Ya, nanti masa depan Anda jadi berubah gara-gara
salah. Ini saya berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, karena masih 2 tahun. Biar aman aja. Kalau Anda punya bumper kuat, bumper lama, Anda trading pun nggak tergesa-gesa. Karena apa? Hidup kan cukup. Hidup cukup dari mana? Dari tabungan. Tapi Anda punya profit juga, Anda boleh pakai juga profit. Jadi profitnya nyantai, trading santai. Nah, selebihnya Anda nyantai. Siang-siang ke mall, siang-siang kemana, ya olahraga, sore olahraga, pagi olahraga, kayak saya gitu ya. Jadi hidupnya nggak usah terlalu stres. Ngapain mesti ngejar-ngejar profit kayak orang-orang gitu misalnya eh, dari pagi sampai malam nungguin chart, entry sell sell buy sell buy sell buy sell buy sell buy sell buy, at the end sebulan cuma buat floating, minus lagi pula. Dan bisa juga MC. Jadi kita berpikir smart. Ini pengalaman saya pribadi ya. Sekali lagi ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang harus diikuti, mana yang nggak harus diikuti. Semua di-adjust saja, disesuaikan dengan kepribadian dan karakter Bapak Ibu seperti apa. Kesiapan Bapak Ibu apa. Ya, kalau saya pribadi nggak punya orang tua yang bisa backup saya gitu ya. Saya nggak punya ayah, saya punya ibu doang dan sudah tua. Jadi saya harus backup keluarga saya dengan keluarga saya. Jadi saya harus mempunyai income daripada penghasilan saya trading. Walaupun nggak setiap hari saya entry, tapi sekali saya entry dapat cukup. Entry cukup, entry cukup. Itu kan sebulan kok. Kalau nggak cukup ya 2 bulan gitu loh. Tapi sekali dapat gede, kita tabungin. Ya, jadi kalau berarti lagi musim kemarau kita nabung, sorry, musim-musim hujan kita tabung, musim kemarau kita makan daripada tabungan gitu. Entar nabung lagi. Gitu aja terus konsepnya. Gitu terus gitu terus. Lama-lama Anda bisa berkarir. Kalau udah konsisten, otomatis duit akan ngikutin, duit akan mengikuti kita seperti ini. Ya Bapak Ibu ya, semoga video ini nggak membuat Anda bosen gitu ya, boring gitu ya. Nggak supaya nggak boring. Dan semoga menjadi input tambahan baru, knowledge baru, bagaimana kita cara trading kita supaya kita aman, ya kan? Bagaimana nih caranya supaya aman ya? Supaya bisa profit konsisten. Dan bisa menjadi, dapat dua-duanya, kanan kiri oke. Aktif income dapat, pasif income dapat. Oke Bapak Ibu, semoga video ini dapat mencerahkan kita mempunyai pandangan baru terhadap dunia trading. Dan kalau suka, tolong di like dan share ke teman-temannya dan mungkin kasih komen, gitu ya, supaya saya bisa terus melihat, oh, kalau apa video saya itu banyak bergunanya, saya akan bikin video-video berikutnya lagi ya. Kalau enggak, saya trading aja nyantai gitu ya, saya jalan-jalan ya. Oke, Bapak Ibu, sharing, saya senang sekali bisa sharing dengan Bapak Ibu. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan kita di masa depan. Siapa tahu ini membantu kita semuanya. Salam profit untuk kita semuanya. Saya Joteng. Sampai jumpa dan terima kasih.